Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Syekhuna wa murabbid wahina al-mukarram Pemukai Haji Maimun Zubair, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SHSU yang sudah tidak asing bagi kita sekalian, Bapak Ketua PBNU Profesor Dr. Haji Sa'id Akil yang kami hormati, Bapak-bapak dari pengurus Suriah dan Budia wilayah NU Jawa Tengah, serta seluruh pengurus cabang NU se-Jawa Tengah yang kami hormati baik Suriah maupun Tampilya, khususnya Tua NU Lasem sebagai tuan rumah dan Pondok Pesantren Al-Anwar, segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar, para santri yang kami hormati, dan seluruh ranting di MWC Sarang yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Profesor Mahfud MD. Tidak perlu diperkenalkan dan tidak perlu diragukan ke-NU-annya, karena sejak sebelum lahir Pak Mahfud ini sudah NU. Jadi percuma kalau saya kami perkenalkan. Tadi oleh Pak Adnan sudah diantarkan, mudah-mudahan saja Allah mengampunkan mereka kita semua. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pengarahan beliau dan nanti akan dilanjutkan dengan dialog. Mudah-mudahan Profesor Mahfud menyediakan waktu agak cukup lama biar mereka puas. Dan ini santainya dari Madura juga banyak. Nanti kita akan gunakan insya Allah untuk kurang lebih waktu 1 jam atau terserah beliau nanti kalau saatnya doa nanti lebih dari 1 jam. Kita terima kasih sekali dan kita siap punya banyak waktu untuk mendengarkan pengarahan dari beliau ini. Baiklah, tidak berpanjang lebar, kami persilakan para Profesor Mahfud untuk menyampaikan dan memberikan pengarahan. Sebaiknya harus seperti apa dan harus bagaimana NU di tengah-tengah bangsa yang sedang bangun sekarang. Terima kasih, monggo waktunya kami persilakan. Nanti kita insya Allah akan punya banyak waktu untuk dialog. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu karom Kiai Haji Maimun Zubair yang dimuliakan Allah, dan kita selalu tunggu nasihat dan bimbingannya kepada kita semua. Pengurus NU Suriah dan Tampilya wilayah Jawa Tengah dan PPPNU wilayah Jawa Tengah, serta hadirin sekalian para santri. Saya akan berbicara sedikit saja, lebih pendek, saya kira lebih membuka kesempatan untuk dialog dan bisa mengatur penggalan-penggalan waktu agar semua bisa dilaksanakan dengan tetap cermat agar tidak terlalu lama. Saudara, saya ingin menyampaikan pertama, saat ini kita semua atau warga NU itu dipanggil oleh sejarah untuk meluruskan kembali perjalanan bangsa ini. Mengapa saya katakan dipanggil oleh sejarah? Karena sejarah lahirnya bangsa Indonesia ini juga dibidangi antara lain oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Haji Akil Sa'id Akil sering menceritakan penggalan-penggalan sejarah mulai dari lahirnya NU sampai lahirnya Indonesia, serta bagaimana NU mempertahankan Indonesia itu.
ada sebuah film dokumenter yang baru dibuat tapi belum beredar, tentang peran NU di dalam membangun dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia mulai sejak embrio lahirnya NU pada awal abad 20 sampai dengan tampilnya putra terbaik NU Kiai Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu sudah ada film dokumenternya dalam 3 versi, ada yang 7 menit, ada yang 28 menit, ada yang 45 menit. Nah, itu nanti akan segera diperbanyak ya, produsernya. Nah, itu menggambarkan sejarah. Nah, saudara, kalau dulu NU itu ikut melahirkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekarang ini kita, menurut saya, dalam hal-hal tertentu NU itu harus turun tangan menyelamatkan situasi Indonesia pada saat ini. Menyelamatkan situasi karena sekarang ini kita berada di, ya kalau mau dikatakan secara ekstrim, diambang ke kejatuhan bangsa Indonesia ini karena beberapa hal. Nah, sekarang ini misalnya saya akan berangkat dari keprihatinan NU dari beberapa kali munas atau muktamar gitu. Saya mencatat misalnya NU itu pernah punya pikiran agar pilkada itu dikembalikan ke DPRD, jangan dipilih oleh rakyat. Nah, saudara, menurut saya pikiran itu benar karena saya ini sebagai hakim konstitusi itu punya data pilkada langsung seperti sekarang ini sungguh merusak kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan. Coba sekarang ini rakyat itu sudah dibiasakan kalau pilkada itu adalah bagaimana dia bisa mendapat uang untuk menentukan suara pilihannya. Lebih dari 390 perkara yang masuk ke MK dari pilkada se-Indonesia itu sama. Itu selalu rakyat itu dirusak mentalnya bahwa kalau pemilihan itu artinya mendapat uang dan dia akan memilih siapa yang bisa memberi uang atau memberi uang yang paling banyak kalau semuanya memberi. Ini merusak. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung itu juga telah menimbulkan pembelahan sosial dan perpecahan yang sesudah pilkadanya selesai perpecahannya berlanjut. Itu misalnya di Jawa Timur, kemudian saya melihat juga di Muna, kemudian di beberapa daerah di Kalimantan, itu terjadi perpecahan yang dulunya mereka rukun gitu sebagai satu keluarga, bahkan itu menjadi pecah karena yang satu mendukung ponakannya, yang satu mendukung saudaranya dan sebagainya. Lalu terjadilah perpecahan itu. Itu satu di tingkat masyarakat, terjadi pembelahan sosial. Dan yang lebih parah di tingkat pemerintah, itu terjadi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yang sedang berkuasa untuk kepentingan pilkada itu. Orang yang disebut incumbent itu hampir semuanya melakukan kecurangan dengan menggunakan dana negara untuk kemenangannya. Saya katakan bahkan semua yang berperkara ke MK, hampir 400 kasus itu semuanya curang, meskipun tidak semuanya dibatalkan. Tapi semuanya MK selalu mengatakan ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi penggunaan dana negara untuk keperluan pilkada dan lain-lain. Nah, saudara bisa bayangkan seorang mau menjadi calon kepala daerah itu harus mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan miliar. Sementara gaji seorang gubernur itu hanya 8,2 juta. Kata Pak Mendagri itu katanya ke Pak Gamawan, berapa sih gaji gubernur? Gubernur itu gajinya cuma 8,2 juta. Kalikan aja kalau 5 tahun berapa. Kalau bupati lebih rendah lagi dari itu. Tetapi untuk memperoleh jabatan itu uang puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Misalnya yang
di DKI itu menurut sumber-sumber yang terpercaya itu seorang calon bisa mengeluarkan 140 miliar hanya untuk kalah. Hanya untuk kalah. Dan itu diambil dari mana uang itu? Itu persoalan. Terjadi juga demosi terhadap pegawai-pegawai di daerah Riau. Itu 132 orang pejabat pemerintah yang sudah punya menduduki jabatan penting, jabatan struktural penting, diturunkan pangkatnya hanya karena orang-orang ini diduga tidak mendukung pilihan kepala daerahnya. Diturunkan pangkatnya tidak boleh itu. Di daerah lain di Jawa Timur ada seorang sekda diturunkan menjadi sekretaris desa. Ini benar. Sekda diturunkan menjadi sekretaris desa karena sekda ini diperkirakan akan mencalonkan diri, kepala daerahnya juga akan mencalonkan diri, dibuang. Jadi ini sudah merusak. Cara memilih pemimpin itu sudah dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan di daerah Sulawesi Utara yang saya temukan itu ada seorang mencalonkan diri menjadi kepala daerah menggunakan mendaftar lewat calon independen karena tidak dapat partai, lalu bekerja sama dengan KPU-nya. Itu pendukung-pendukungnya itu bukan pendukung real, melainkan meminjam kartu penduduk di bank-bank, di fotokopi lalu ditulis inilah pendukung saya. Padahal orang tidak pernah merasa mendukung dia. Ketika diumumkan si A ini calon independen, lalu ditanya oleh masyarakat siapa saja yang mendukung, diumumkanlah inilah pendukungnya sekian ratus ribu. Sesudah diteliti orang-orang itu saya tidak pernah mendukung orang. Sesudah ditanya kenapa kok KTP ada di situ, sesudah diusut ternyata terjadi kerjasama antara si calon dengan KPU itu meminjam KTP nasabahnya bank yang tidak pernah mendukung orang. Di fotokopi ada bayar ke pimpinan bank, menang di dalam pemilihan. Sehingga Mahkamah Konstitusi pada waktu itu lalu menyatakan keterpilihannya menjadi batal karena dimulai dengan kecurangan. Nah itulah saudara sebabnya saya setuju dengan pandangan NU yang pernah pada waktu itu mengumumkan agar pilkada itu dikembalikan saja ke DPRD. Pada saatnya saya kira itu lebih maslahat. Kenapa kita dulu menyerahkan pilihan ke rakyat? Karena dulu kalau lewat DPRD-nya itu jual suara. Kita masih ingat lah, di tahun 2003-2004 itu kalau ada orang calon kepala daerah itu tinggal bayar ke lebih dari separuh anggota DPRD, dibayar sudah selesai menang. Maka kita waktu itu berpikir udahlah sekarang biar rakyat milih sendiri. Ternyata lebih mahal kan, yang daya rusaknya itu lalu menyentuh ke rakyat. Kalau dulu yang rusak DPRD dan calonnya saja, sekarang calon dan rakyatnya ikut rusak. Nah ini satu persoalan, sehingga masalah yang disebut kemaslahatan itu menjadi penting. Lalu yang kedua, misalnya di Cirebon itu NU pernah mengeluarkan semacam rekomendasi yang sangat menggegerkan. Ketika di Indonesia ini kalau korupsi tidak dihentikan, maka NU akan memboikot pembayaran pajak. Saudara, pikirannya benar. Karena apa? Saudara bayangkan kalau pajak itu sekarang ada pajak perusahaan yang seharusnya membayar 200 miliar itu pajaknya, itu hanya bayarnya menjadi 2 miliar karena dikolusikan dengan penghitung pajak. Itu sebabnya triliunan uang pajak itu hilang. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan besar yang seharusnya membayar ratusan miliar itu bayarnya itu hanya belasan miliar, puluhan miliar gitu. Itu nanti yang menentukan siapa? Yang menentukan itu penghitung pajak. Sehingga kayak misalnya saya punya perusahaan lalu saya harus bayar pajak 100 miliar, saya bayar. Nanti saya datang minta ke penghitung pajak di kantor pajak itu dihitungkan agar saya bisa mendapat klaim pengembalian. Dari 100 miliar itu nanti kembali 90 miliar. Nah, yang 9 miliar kembali, lalu dari 90 miliar ini yang menghitung itu dapat 10 miliar. Nah, yang 20, yang 80 itu digelapkan lagi. Dan itu triliunan jumlahnya.
Itulah sebabnya kalau saudara tahu kasus